Tepuk tangan dong untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Sudah ya yel-yelnya, mungkin ada sedikit yang harus kita masukkan. Apa itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu goal yang harus menjadi tujuan anak bangsa. Apa? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita dilahirkan sebagai anak bangsa Indonesia, kaya. Dan satu kata kalimat ini menunjukkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pertanyaannya, Mbak Fe, kenapa ya? Kok bangun jiwa dulu gak langsung bangun badan aja? Betul? Hal ini sebenarnya berkorelasi dengan materi kita. Kenapa kita harus aware dengan bahaya narkoba? Betul? Yang ditembak oleh narkoba, apakah tubuh kita? Tidak. Yang ditembak apa dulu? Mental kita, jiwa kita. Ketergantungan, betul ya? Setelah ketergantungan akhirnya apa? Kita jadi suka marah-marah, menyakiti diri kita, baru lari ke tubuh. Oleh sebab itu kenapa kata-kata itu harus kita kuatkan. Bagaimana teman-teman, yuk hari ini kita berkumpul dari berbagai sekolah. Kita sama-sama berpadu untuk membangun jiwa-jiwa kita sebagai Satgas anti narkoba untuk bisa jadi role model. Sehingga besok kalau ada teman kita yang mungkin tergelincir, kita bisa tarik dia kembali. Tadi Bu Rini mengatakan awal pertama bagaimana kita menjadi Satgas, berpikir positif. Betul ya? Dari diri kita sendiri berubah. Inilah bagaimana hari ini anak bangsa Indonesia, yuk ketika melihat sebuah fenomena, sebuah gambar, kita berlatih bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan pusat hitam yang mungkin itu hanya kecil, betul ya? Inilah bagaimana kita merubah mindset kita. Seorang Satgas anti narkoba, mindsetnya harus lebih luar biasa. Kenapa? Sudah punya tugas jadi pelajar, betul ya? Ditambah amanah besok menjadi apa? Teman-teman yang bisa mengingatkan teman yang lain untuk say no to narkoba. Pertanyaannya, Mbak Fe, bisa toh aku dulu jadi baik begini? Padahal saya ya masih muda, kadang masih pengen gaul. Hal inilah, ternyata kita terkadang sering melihat titik hitam dalam diri kita yang menutup banyaknya potensi dalam hidup kita. Adik-adik, next, bagaimana sih dan kenapa ketidaksuksesan itu bisa hadir dalam diri kita? Ada yang terbelenggu, ketoknya angel, jadi Satgas tuh abot. Ini yang namanya limiting belief. Gak mungkin, gak bisa. Hati-hati. Adik-adikku, sukses itu bisa tercapai ataupun justru gagal, itu sepertiganya itu adalah kesuksesan itu berawal dari mindset. Sehingga hari ini Mbak Fe akan bersama kalian bagaimana kertas tadi yang dibagi besok menjadi tiket kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses di kehidupannya. Kenapa? Next Mbak Bilhak. Yang kalian tuliskan mungkin nanti masih dibilang impossible. Tapi hari ini kita akan robek. Bacaannya jadi apa, Dek? I am possible. Bagaimana kita bisa untuk menjadi Satgas anti narkoba? Satu, teman-teman, mari kita punya pikiran yang sama dulu. Bahwa setiap orang pasti punya masalah, betul ya? Kenapa sih si A itu anak orang kaya, berada apa-apa punya, tapi dia kena narkoba, betul? Semua di antara kita itu pasti punya masalah. Nah, sumber masalah itu yang pertama
yang teman-teman harus tahu adalah masalah internal dari dalam diri. Jadi ketika kita jadi Satgas Narkoba, kita harus tahu ilmunya dulu. Bahwa semua orang itu sangat punya potensi untuk punya masalah yang sumbernya dari dalam diri. Apa sumber dalam diri? Remaja itu rata-rata masih pencarian identitas diri. Kemudian yang kedua, faktor dari eksternal. Jelas, lingkungan keluarga. Mungkin ada teman kita yang mengalami masalah keluarga sehingga mengakibatkan broken home. Atau mungkin bisa jadi adanya penolakan eksistensi dalam diri dia. Mau mengatakan sesuatu, keluarganya bilang menengok. Akhirnya dia di belakang kumpul dengan teman-teman yang mengarahkan dia untuk coba biar kamu menang melawan orang tuamu. Akhirnya narkoba. Kemudian selanjutnya komunitas, lingkungan yang mungkin tidak baik. Sehingga hari ini adik-adik setelah kita tahu, oh iya yo, iki toh penyebab orang itu khususnya remaja dia kena narkoba. Satgas kok kudu ngerti dulu. Nah, bagaimana hari ini kita sama-sama bangun keyakinan diri kita sebagai Satgas yang nanti juga kita bisa bagi kepada teman kita. Yang pertama, bangkitkan keyakinan. Kenapa? Mbak Fe katakan tadi, keyakinan sepertiga dari kesuksesan. Sebuah penelitian mengatakan, next, kamu akan mengalami seperti apa yang kita persepsikan. Betul nggak? Takdir yang sudah terjadi mungkin tidak bisa dirubah. Itu bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang tergelincir. Wes toh, takdir yang sudah terjadi itu nggak mungkin berubah. Tapi apa? Takdir yang belum terjadi bisa dirubah. Itu juga kita tanyakan atau katakan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita sudah siap bahwa kita harus segera berdiri. Dengan apa? Dengan takwa, silaturahim, dan doa. Sehingga next, Tuhan tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah keadaannya. Nasib kita bisa diubah. Bagaimana? Ya rubah dulu keadaan kita. Karena Tuhan gak mau merubah keadaan kita kalau kita tidak mau berubah. Ini kata-kata positif yang bisa teman-teman gunakan besok ketika mendekati teman-teman yang merasa gak yakin untuk bisa bangkit dari belenggu narkoba. Apa misalnya kemampuan itu? Banyak. Bahkan Tuhan juga mengatakan, hai manusia, siapa yang mengenal bakat potensinya, maka Tuhanmu yang tahu jalan yang terbaik baginya. Sehingga next aja Mbak Bilhak, 2 kali next. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya potensi. Saya malu menunjukkan potensi diri saya, takut dibilang sombong. Bukan. Sombong itu bukan kita menunjukkan kemampuan kita terus dibilang, wah sombong. Itu berarti orang yang belum paham makna sombong dari sisi agama. Sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kenapa mimpi itu penting teman-teman? Orang yang punya mimpi itu biasanya dia tahu tujuan hidup dia. Sehingga yang perlu teman-teman pahami adalah hidup itu harus punya tujuan. Jadi pelajar harus punya tujuan yang jelas. Lulus pengen nilai berapa? Supaya kita bisa membagi waktu kita kapan jalan, kapan belajar. Tapi terkadang tidak banyak orang yang merencanakan. Makanya kertas itu tolong kalau kalian mau tahu gimana jadi orang yang sukses, isi kertas itu bahkan kalau boleh fotokopi. Kenapa? Mbak Fe dapat teknik itu membangkitkan alam bawah sadar kita untuk tiba sebelum sampai. Artinya apa? Satu mimpi gagal, kita masih punya mimpi lain. Jadi kertas itu hadiah dari Mbak Fe supaya kalian tidak merasakan kegagalan seperti apa yang Mbak Fe rasakan dalam proses hidup ini. Tapi apa? Berpikirlah tiba sebelum sampai. Sehingga next hari ini kita bangun mimpi kita untuk apa?
tuliskan sesuatu yang besar, tinggi, luar biasa. Orang baca kertas itu guyu. Jadi mimpi itu sesuatu yang tinggi, semakin orang ketawa itulah mimpi kita. Tapi apa? Bukan cuma ngawang, melainkan berkorban jiwa dan raga kalau tercapai hati puas. Next, sehingga tulislah mimpi-mimpi kalian adik-adikku, ulang fotokopi yang banyak, tempelkan di tempat-tempat yang sering kalian lihat. Kalau Mbak Fe di balik pintu lemari. Jadi kalau buka, Mbak Fe lihat, oh tahun ini IP-ku kudu sekian. Oh saya pengen jalan-jalan kemana. Alhamdulillah semua mimpi tadi akan bisa menjadi sekedar coretan. Kenapa? Karena semuanya telah tercapai. Dan bagaimana impian itu bisa? Satu kata, fokus dengan apa yang sudah kita tulis. Sehingga besok kalau ada teman yang gara-gara satu masalah kemudian rontok motivasinya, ingatkan dia. Biasanya kalau di usia remaja seperti itu, kira-kira apa sih alasan mengapa memilih karena dia jatuh atau biasanya bisa sampai Di Indonesia, BNN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentan usia 10 hingga 59 tahun. Sedangkan hasil penelitian Puslitkes UI BNN, angka prevalensi pelajar tahun 2018 menurut tingkat pendidikan dan ibu kota provinsi menunjukkan bahwa pelajar SMA Yogyakarta mencapai 4,70%. Dan termasuk pada urutan kelima dari 13 provinsi. Permasalahan narkoba ditetapkan Indonesia sebagai darurat narkoba karena peredarannya sudah merambah di semua kalangan, terutama di kalangan pelajar SMA. Yogyakarta yang memiliki berbagai predikat, diantaranya sebagai kota pelajar, kota pariwisata, dan juga kota dengan 2 bandar udara besar, menjadi salah satu faktor mudahnya peredaran narkoba di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016-2018, penyalahgunaan narkoba dengan range umur 16 hingga 19 tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 ditemukan 25 orang, sedangkan pada tahun 2017 ditemukan kasus 24 orang. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 79 orang. Sosialisasi P4GN itu rutin diadakan dan dilaksanakan oleh beberapa institusi sesuai dengan bidangnya. Contoh, kalau Dinas Kesehatan itu bicaranya adalah dalam rangka promosi kesehatan. Sehingga sosialisasi mereka adalah kepada kader Yandu dan lain-lain. Nah, untuk Kesbangpol saat ini sasarannya adalah kaum milenial. Sehingga kami bahkan tahun ini mendapatkan jatah untuk sosialisasi ini sejumlah 1680, 1680 sasaran. Pelajar kami targetkan 1.500 di 5 kabupaten kota. Kemudian untuk mahasiswa yang 180 orang bekerja sama dengan LL Dikti. Kalau bicara peserta,
maka seperti kami utarakan tadi, jumlahnya 1.680 target untuk tahun ini. Kemudian pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan 2 sasaran. Satu pelajar, yang kedua adalah mahasiswa. Sosialisasi ini adalah merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sehingga kalau kita bicara hasil, maka alhamdulillah untuk tahun ini secara angka penyalahgunaan di DIY menurun. Artinya sosialisasi ada korelasi positif terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk itu sosialisasi semakin digalakkan. Karena kami punya pedoman bahwa semakin kecil penyalahgunaan narkoba, itulah keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka memerangi narkoba. Peserta kali ini sesuai dengan visi Yogyakarta menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, maka pelajar akan kami jadikan sebagai agen perubahan, di mana wujud teknis pelaksanaannya adalah pelajar yang sudah mendapatkan sosialisasi ini akan kita masukkan dalam Satgas P4GN di dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan di lingkungannya masing-masing. Sehingga habis ini alumni ini akan kita bentuk dalam sebuah forum dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan P4GN itu langsung kepada mereka, dan apabila institusi atau sekolah mereka atau kampus mereka ada kegiatan, maka selalu disisipkan kegiatan-kegiatan P4GN itu. Salah satu contoh pada waktu ospek itu ada kegiatan tentang sosialisasi P4GN. Siapa pelaksananya? Teman-teman Satgas ini. Kami berharap peserta sosialisasi ini akan menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Sehingga secara teknis setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta ini akan kami kumpulkan atau kami jadikan menjadi Satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Adapun Satgas narkoba ini akan secara teknis akan dibina langsung oleh BNN. Namun dari sisi kegiatan kemahasiswaan dan kesiswaan bisa bermitra dengan Kesbangpol DIY.